Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 19% untuk barang-barang dari Filipina. Tarif ini sama dengan tarif 19% yang mengumumkan untuk Indonesia dan juga lebih baik daripada tarif Vietnam yang sedikit lebih tinggi yaitu 20%. Kesepakatan ini bagi Indonesia harus menjadi perhatian serius. Kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa Filipina berupaya memperkuat posisinya di pasar internasional dan sesuatu yang mungkin berdampak pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Dengan tarif yang lebih kompetitif dari Filipina, Indonesia juga harus lebih cerdas dalam menentukan strategi pasar agar tetap bersaing. Dan telah bergabung melalui sambungan virtual Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi Mas Bima, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, kabar baik Mbak. Terima kasih. Baik, salam sehat Mas Bima. Mas Bima, sebelum bicara soal siapa yang lebih diuntungkan antara Indonesia dan Filipina, bagaimana Anda menilai detail kesepakatan dagang yang baru 3 hari lalu diterbitkan oleh White House, mulai dari penghapusan tarif 99% oleh Indonesia dan juga persyaratan izin impor pangan hingga transfer data pribadi ke Amerika Serikat? Iya, tentu ini perjanjian yang sangat merugikan dari sisi kepentingan Indonesia. Dan saya sudah cek tidak ada negara lainnya, bahkan negara-negara di ASEAN yang membuka 99% produk impor dari Amerika Serikat. Bukan hanya hambatan tarifnya di 0% kan, tapi juga hambatan-hambatan non-tarif seperti sertifikasi. Apalagi sampai perlindungan data pribadi dijadikan sebagai salah satu bahan dari sisi negosiasi. Jadi kita bisa bilang kalau Indonesia menyetujui yang disebutkan oleh White House atau dari Trump, maka ini membuat defisit neraca perdagangan Indonesia itu bisa melebar, yang tadinya surplus menjadi defisit. Kemudian yang akan terpukul adalah semua sektor, hampir semua sektor saya katakan. Karena dengan tarif 19% ekspor ke Amerika pun, konsumen Amerika yang akan menanggung biaya masuk lebih mahal, dia akan mengurangi pembelian produk-produk impor di negaranya. Sementara untuk kasus di Indonesia, kita akan dibanjiri mulai produk pertanian, kedelai, kemudian gandum, sampai jagung. Itu yang akan kena adalah para petani lokal, terutama untuk kedelai dan jagung. Selain itu, soal masalah data pribadi bisa ditransfer ke server yang ada di luar Indonesia. Itu saya pikir efeknya akan membuat ekosistem digital, data center, itu juga nggak akan jadi menarik orang untuk berinvestasi di Indonesia. Karena untuk apa investasi di Indonesia buat data center, sementara datanya bisa ditransfer ke luar dari teritori Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah satu kesepakatan yang masih ada waktu lah untuk dilakukan renegosiasi ulang. Baik Mas Bima, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari strategi Trump ini sendiri, dia selalu klaim dia itu menang ya. Dengan negara manapun, Tiongkok juga dia bilang dia menang, Filipina dia juga bilang dia menang, Indonesia dia juga bilang dia menang. Tapi sebenarnya peraturan, rincian, apakah Mas Bima juga sudah mendalami seperti apa sebelumnya dan sesudahnya seperti apa? Iya, sebelumnya sebagian besar produk Amerika itu yang masuk ke Indonesia, rata-rata tarifnya itu 9,5%. Dan itu yang akan dijadikan menjadi 0%. Itu baru bicara soal tarif. Kemudian hambatan non tarif, bicara soal SNI, standar nasional, bicara soal BPOM. Kemudian ada lagi soal sertifikasi halal. Itu mau ditabrak semua oleh Trump. Intinya produk-produk Amerika Serikat mau masuk tanpa ada hambatan sertifikasi apapun, kecuali sertifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika. Ini artinya benar-benar free market ya, full akses terhadap pasar domestik Indonesia. Dan ini tentunya kita harapkan kalau melihat baru dalam poin-poin saja, harapannya ini nanti akan dicocokkan dengan kemampuan dari para legislator, kemampuan dari pemerintah untuk melihat mana yang menabrak undang-undang yang sudah ada. Data pribadi itu menabrak undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian soal hilirisasi, termasuk kita sudah mendorong hilirisasi, Trump mau minta beli konsentrat tembaga nikel dari Indonesia, bukan produk-produk olahan. Ini kan bertentangan dengan peraturan yang ada di Kementerian SDM. Jadi nanti akan ditabrakkan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Sehingga harapannya yang bertabrakan, Indonesia tetap harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, undang-undangnya sudah ada, Trump nggak boleh mengacak-acak atau
melakukan perubahan undang-undang hanya untuk menekan sehingga produk-produk Amerika bisa masuk lancar begitu saja di Indonesia. Jadi sebenarnya bolanya nanti ada pada pemerintah dan juga para pejabat teknis. Jangan sampai kita lolos tuh hal-hal yang kemudian membuat semua aturan itu ditabrak. Dan yang menjadi presiden juga, kalau ini bisa goal apa yang diminta oleh Trump, bayangkan banyak sekali negara yang akan membuat ini menjadi percontohan. Berarti begini caranya menekan Indonesia, sehingga barang-barang dari luar negeri bisa mendapatkan preferensi. Itu yang membuat kita juga harus lebih berhati-hati terhadap poin-poin kesepakatan. Baik, Mas Bima, kita beralih ke Filipina. Tentunya tadi kita juga sudah melihat Filipina sendiri juga melihat hubungannya termasuk khusus dengan Amerika Serikat, begitu ya Mas Bima. Nah, baru-baru ini Filipina juga mendapatkan tarif yang sama dengan Indonesia, yakni 19%. Bisa dibilang Indonesia akan head to head dengan Filipina. Menurut Anda, apakah Indonesia bisa lebih unggul atau sektor-sektor apa saja yang kita diuntungkan dibandingkan dengan Filipina? Ya, salah satunya bisa dilihat dari yang namanya reveal comparative advantage atau daya saing secara komparatif antara produk yang dikirim Filipina, produk yang dikirim Indonesia untuk tujuan sama-sama ke Amerika Serikat. Ternyata setelah dilihat dari RCA-nya, Filipina itu salah satu yang akan unggul adalah pada produk kerajinan dari kulit, termasuk jaket kulit, tas juga yang bahan dasarnya dari kulit, itu keunggulan komparatif mereka lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, ini yang kita harus mewaspadai, kalaupun sama-sama 19%, konsumen di Amerika akan memilih produk dari Filipina. Kemudian juga kita harus melihat ya bahwa Filipina punya kekuatan untuk minyak kelapa. Minyak sawit Indonesia masih menang, tapi untuk minyak kelapa atau coconut oil, ini Filipina juga memiliki daya saing komparatif. Kemudian yang membuat ini menjadi pesaing yang lebih ketat, meskipun selama ini nilai ekspor Indonesia jauh lebih besar dari Filipina, adalah terkait dengan biaya logistik, kemudian dukungan bagi pelaku usaha lokal yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat. Jadi Filipina menggunakan sisi historisnya iya, sisi geopolitik iya, untuk bilang bahwa oke, turunkan tarifnya. Tapi di sisi yang lain, pemerintah Filipina juga cukup cerdas. Tidak ada kesepakatan secara detail, bahkan yang diumumkan oleh Trump terkait dengan Filipina akan membeli suku cadang pesawat, akan membuka data pribadi penduduknya untuk ditransfer ke Amerika, atau bea masuk 99% barangnya di 0% kan. Itu tidak ada aturan seperti itu. Jadi sama-sama 19%, tapi harus dilihat Indonesia mengiyakan 0% bea masuk produk Amerika, termasuk hambatan non tarifnya. Jadi kita sebenarnya dalam posisi yang lebih lemah daya tawarnya dibandingkan Filipina. Baik Mas Bima, posisinya lebih lemah, apakah Indonesia bisa memenangkan perebutan trade diversion ataupun pengalihan perdagangan di era perang tarif dan dagang dengan Filipina ini? Iya, ada satu lagi yang harus dicermati soal transshipment. Jadi transshipment itu artinya barang-barang misalnya dari Tiongkok yang dia dikenakan tarif sangat tinggi, dia belok ke Filipina dulu. Di Filipina dia hanya labeling, pasang satu kancing misalnya untuk baju, atau pasang satu barang kecil, kemudian dicap menjadi made in Filipina, dikenakan tarif 19%. Jadi Indonesia punya dua Mas Bima, persaingan. ini saya Persaingan luruskan pertama, sedikit ya. Sebenarnya kalau ya, untuk transshipment sendiri itu tidak bisa mengubah tarif karena kalau misalnya HS code-nya itu tidak berubah, maka masih akan ditetapkan sebagai barang-barang dari Tiongkok. Itu sepertinya regulasi transshipment itu seperti itu, Mas Bima. Apakah Anda bisa iya jelaskan lebih betul, lanjut? betul, betul. Tapi di sini ada beberapa hal yang kita lihat. Jadi ada tarif ekspor langsung ke Amerika Serikat yang 19%, tapi juga ada yang ingin diincar Trump soal transshipment. Jadi saya ingin menjelaskan, kalau transshipment-nya dikenakan tarif 40%, artinya di situ Indonesia dan Filipina nanti head to head-nya adalah pada ekspor yang langsung, yang pada HS code yang sama, yang sama-sama masuk ke pasar Amerika Serikat. Nah, tapi pembahasan transshipment ini sedang dibahas juga, dan ini tidak ada keterangan detail dari pemerintah Amerika Serikat soal pengenaan tarif tambahan transshipment untuk produk dari Filipina. Nah, ini yang masih menjadi pembahasan. Tapi kalau transshipment kemudian dikenakan tarif yang lebih rendah daripada transshipment dari Indonesia, maka ini akan menjadi keunggulan komparatif pengusaha-pengusaha
Vietnam, China itu akan berbelok ke Filipina dulu sebelum masuk ke Amerika Serikat. Jadi ini artinya ada dua hal, tarif, kemudian ada isu transshipment juga yang masih dalam perdebatan. Baik Mas Bima, kita lanjut terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia sendiri, insentif seperti apa yang perlu digencarkan oleh pemerintah Indonesia agar kita mampu bersaing dan juga unggul dari Filipina di tengah tarif yang sama ini? Ya, yang bisa dilakukan adalah mereduksi semua beban-beban operasional yang bisa dibantu pemerintah. Contohnya, bagaimana kalau pemerintah memberikan diskon tarif listrik misalnya 40% untuk pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Sehingga sama-sama kena tarif 19%, dengan Filipina atau Vietnam hanya beda 1%, dia 20%, tapi beban biaya produksi Indonesia bisa lebih kompetitif. Kemudian yang kedua, bisa juga memasok lebih banyak barang-barang ke pasar domestik. Sebenarnya bisa pemerintah bekerja sama dengan para retailer, jadi baju-baju ataupun tas yang made in-nya misalnya Bangladesh, made in-nya Vietnam, made in-nya Tiongkok, itu bisa nggak menyerap lebih banyak produk lokal. Jadi made in-nya Indonesia di retail yang dijual di pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia domestik. Itu bisa jadi salah satu. Yang satu lagi yang lebih penting lagi adalah diplomasi untuk pasar alternatif. Ini memang selalu dikatakan pasar alternatif ya, mau ke Timur Tengah, ke Afrika, ataupun ke Asia bagian selatan, Amerika Latin. Tapi yang harus dibantu pemerintah sekarang lebih real, produknya apa, volumenya berapa, hambatan-hambatannya apa, apakah perlu kita kerjasama seperti model SEPA misalnya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu untuk bisa menurunkan berbagai hambatan dagang. Apakah mereka dibantu biaya logistiknya? Karena kapal yang mengirim ke Timur Tengah tentu lebih sedikit untuk barang-barang jadi dibandingkan kapal ke Amerika ataupun ke intra-ASEAN. Jadi hal-hal yang lebih konkret, tidak hanya soal diplomasi dagangnya, ini harusnya bisa disediakan ekosistemnya oleh pemerintah. Baik, Mas Bima terakhir, kalau bicara siapa yang menang dari tarif 19% Ya. ini, Indonesia atau Filipina atau justru Amerika Serikat sendiri? Ini menang dalam arti bukan hanya angka ekspor ya Mas Bima, tapi dalam hal strategi jangka panjang. Ya, Amerika jelas sebenarnya sedang merugi karena yang menanggung bea masuk nanti dari sisi konsumen. Tapi petani di Amerika itu diuntungkan karena bebas bea masuk untuk mengirim barangnya ke Indonesia. Nah, dibandingkan dengan Indonesia Filipina, saya kira kalau bicara soal tarif di beberapa produk Indonesia masih bisa memenangkan kompetisi karena daya saingnya lebih bagus. Filipina nggak punya CPO sebanyak Indonesia. Kemudian soal mineral kritis di Filipina ada, mereka punya nikel, tapi Indonesia jauh lebih besar produk hasil olahan hilirisasinya. Kemudian soal produk-produk untuk pertanian, pakaian jadi juga, alas kaki, Indonesia versus Filipina, tentu orang Amerika akan memilih produk jadi dari Indonesia. Nah, tinggal masalah bea masuknya ini. Yang kita belum terima ini adalah soal bea masuk 0%. Kenapa Filipina tidak menerapkan tekanan yang sama? Kenapa Indonesia ditekan bea masuk 0% untuk 99% produk dari Amerika plus disuruh beli BBM, LPG dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, disitulah kemenangan Filipina dibandingkan Indonesia soal negosiasi tarif. Baik Mas Bima, kami akan terus memantau perkembangan dan juga hasil negosiasi tarif Trump. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih.